yang terjadi sekarang. Saya sudah gas untuk 7 kota di Indonesia ini waktu ini. Gone itu. Kita lagi lanjutin diskusi nih Pak, udah mulai lagi segmen terakhir. Kita sama-sama sepakat nih bahwa energi fosil itu kan harus semakin dikurangi. Kita tahu bahwa persediaan menurun dan kita harus melakukan sesuatunya mulai sekarang gitu ya, nggak usah nunggu. Nggak usah juga sampai kalah sama negara maju yang memang kita sudah sangat ketinggalan. Dari sisi konsep, dari sisi keseriusan dan konsistensi pemerintah. Ini kan sekali lagi kayaknya niat baiknya buat ke arah sana nih. Tapi pendekatan caranya yang memang harusnya sama DPR ngobrol, ada peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. Jadi dalam jangka pendek apa yang akan dilakukan sama teman-teman Komisi 7 terhadap kebijakan ini? Ya pasti kita minta penjelasan, klarifikasi ya. Karena apapun juga mitra kita. Jadi karena ini sesuatu yang sudah mengemuka dan menjadi isu nasional, kita pengen lihat. Dan kita pasti akan mengingatkan, kalau memang nanti menabrak undang-undang atau tidak berundang-undang, ya tidak ada payung hukum yang jelas, pasti kita minta tunda saja. Ya, kita perlakukan aja dengan harga yang sudah ditetapkan kemarin, minus 200 dan 300 untuk solar dan ini. Ya, lantas diatur betul di dalam APBN. Saya ingin menyampaikan sebetulnya nanti di dalam rapat itu supaya bantalan tadi itu sebetulnya dianggarkan saja dalam APBN. Dulu tuh ada namanya dana cadangan risiko energi. Jadi kalau ada fluktuasi subsidi listrik, ada fluktuasi subsidi BBM, diambil dari situ. Jadi bantalan itu nggak dimasukkan ke angka per liter BBM yang dibeli masyarakat? Betul, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita masukkan di situ, begitu tidak ada attachment dengan APBN, itu menjadi kerugian Pertamina. Jadi kalau begitu miss ya nanti ya, seperti Pak Marwan bilang tahu-tahu meledak harganya tinggi dalam kurun 3 bulan, walaupun most likely tidak. Tetapi kalau itu sampai terjadi, itu bisa dibebankan ke Pertamina, menjadi kerugian Pertamina. Tetapi kalau itu dimasukkan dalam cadangan energi nasional, ini yang bisa berintervensi karena kita tidak menghendakin Pertamina rugi. Gitu loh. Dalam konteks seperti itu bisa, karena dulu pernah ada dari cadangan risiko fiskal di breakdown ada cadangan risiko energi. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita diskusikan bersama apabila kalau memang ini digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas. Pak Marwan, soal kepentingan rakyat, tadi kan ada yang bilang bahwa nggak ngerti juga subsidi dikurangin kemudian jadi apa begitu ya. Kita kan tahu bahwa tujuannya pembangunan gitu ya, pengalihannya ada infrastruktur, ada kesehatan, pendidikan. Dari catatan Anda, pengurangan subsidi tahun lalu besarannya berapa, jadi berapa, dan dipakai buat apa, dan untuk energi dapat berapa untuk mengembangkan energi baru terbarukan? Ya, saya mencatat tahun lalu itu kan anggaran subsidi energi kira-kira 200-an triliun. Lalu dengan kebijakan baru penghapusan subsidi, terutama untuk BBM itu yang dipakai cuma 60 triliun, sehingga ada sisa 140. Nah, ternyata dari 140 triliun ini yang masuk ke sektor SDM itu hanya 14 triliun. Cuma 10%-nya? Ya, jadi ini tidak proporsional. Sementara kita menghadapi krisis. Bahwa kalau sekarang misalnya kita mengkonsumsi BBM itu 1,6 juta barrel per hari, di tahun 2020 itu menjadi 2 juta. Barrel per hari? Barrel per hari. Sementara produksi kita mungkin turun menjadi 500 atau 600 ribu barrel per hari. Sehingga impor itu akan sangat besar. Karena itu kita memang harus menyiapkan dengan mengembangkan EBT sambil juga mencari cadangan minyak baru. Nah, bagaimana dilakukan? Ya kita memang harus menyisihkan sebagian dari pendapatan Jadi itu. bayangan saya nih, kalau 140 triliun kata-kata sebagai 100%, menurut Anda harusnya dialokasikan lagi untuk pengembangan energi itu berapa persen? EBT, ya mungkin minimal 30%. Minimal 30%. Ya, tapi nanti rakyat teriak, katanya kok subsidi dikurangi tapi nggak kelihatan, nggak kerasa langsung, kesehatan kok nggak terdukung, pendidikan kok nggak begini, jalan kok nggak dibenerin, irigasi kok. Jadi kan prioritas pemerintah juga banyak Pak Marwan. Jadi begini ya, saya kira kalau kita masih tetap untuk mengembangkan itu, jelaskan kepada masyarakat. Tanpa ada eksplorasi, jangan mimpi kita dapat minyak. Ini minyak yang sudah ada akan berkurang terus. Recovery-nya akan ini terus kan, cadangan akan turun. Recovery kan hanya sekitar 30% kalau minyak itu kan. Nah, oleh karena itu jelaskan ke masyarakat, loh, untuk menambah itu perlu loh eksplorasi di hulu. Itu buat cucu Anda, itu buat anak Anda gitu ya. Ada yang juga signifikan ya, bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dengan mengalihkan tadi subsidi itu untuk mensubsidi produksi bahan bakar nabati. Misalnya di satu daerah itu dikembangkan penanaman singkong.
atau aren misalnya. Ini memang sudah ada dalam konsep dari capres waktu pilpres yang lalu, masing-masing itu punya. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Konsisten nggak dikerjakan. Nah, gitu ya? ini bisa untuk langsung dirasakan masyarakat. Pak Simon, tadi saya singgung soal Ya. dukungan, soal konsep, soal konsistensi. Yang paling lemah tuh di mana ya menurut Anda? Dari pemerintahan ke pemerintahan, soal energi baru terbarukan. Selalu begini ya, tidak ada kesinambungan. Ini titik lemah kita. Ya, ingat waktu zamannya Mbak Mega dulu sudah ada itu pengurangan subsidi itu bertahap, sudah ada bagus konsepnya. Begitu ini terpilih, hilang itu. Kalau itu dilaksanakan, kita tidak seperti sekarang ini lagi, karena sudah bertahap kan. Nah itu satu. Kedua kembali saya katakan, ya kalau kita batu bara kita ini masih banyak kan. Dulu Pak JK Singkat ya, Pak, ya? 10.000 megawatt, tidak juga. Itu kan energi murah, kita ekspor 400 juta, kita mensubsidi orang Jepang, mensubsidi Korea Selatan, mensubsidi India, kita import minyak yang mahal. Emangnya kita ini kaya? Miskin kan? Sadarlah. Kita murah hati mungkin, Pak. Ya, itulah. Makanya itu udah lama itu, udah terjadi, tapi tidak konsisten dilaksanakan. Oke. Itu loh. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Jadi bicara soal energi itu memang nggak bisa apa ya, single factor, sangat banyak multi Variabelnya faktor, variabel banyak, sudut pandang. Kalau ahli didudukkan di sini nih, lingkungan hidup punya sudut pandangnya, orang energi punya sudut pandangnya, ekonomi punya sudut pandang sendiri, orang kesehatan beda lagi teriaknya nanti pasti. Jadi soal pungutan Rp200 kita harus dengar secara jelas nanti dari Menteri SDM karena Wapres bilangnya beda, Menteri Keuangan juga katanya belum tahu. Jadi kita harus dengar clear nih, apa yang dimaksud dengan yang dikutip dari rakyat 200 perak untuk 1 liter premium dan 300 rupiah untuk setiap 1 liter solar. Kalau niatnya buat ketahanan energi, kita harus sama-sama sepakat, meskipun saya yakin banyak rakyat nggak ngerti apa manfaat dalam jangka pendek, tapi mesti dijelaskan mau tidak mau, suka tidak suka. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami malam hari ini. Saya Tina Talisa, selamat malam, sampai jumpa.